Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Haleluya, apa kabarnya saudara-saudaraku pagi hari ini? Saya percaya pagi hari ini kita menyambut hari dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Karena hari ini adalah hari yang dahsyat dan luar biasa, ya. Dan teman-teman sekalian, bahwa kita baru saja menyelesaikan satu momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat ini kita dalam kegerakan menanti janji Bapa, ya, menanti janji Roh Kudus buat setiap kita, karena Roh Kudus yang tercurah kepada setiap kita merupakan tanda penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Dan juga teman-teman semua yang senang mengikuti pengajaran-pengajaran Pastor Raymond Mantik, saudara juga bisa mengikuti saya di channel YouTube saya, di channel PDT Raymond Mantik, ya, Pendeta Raymond Mantik, tapi tulisannya di channel PDT Raymond Mantik, ya. Oke, ya, puji Tuhan. Shalom, 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 ya, buat Pak Henry Paliama, welcome, ya. Dan kita saat ini baru saja menyelesaikan momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan selama 10 hari ini kita menanti janji Bapa. Jadi Yesus Kristus setelah dia terangkat, ya, ke surga, sebelumnya itu dia memerintahkan murid-muridnya untuk menanti janji Bapa di Yerusalem. Kenapa kita juga orang-orang saat ini, ya, zaman ini kita menanti janji itu, saudara? Karena firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, firman Tuhan ayat 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi janji Roh Kudus bukan cuma untuk para rasul, tapi untuk semua anak-anak Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan bagi kamu janji itu, bagi orang-orang para rasul di zaman itu, bagi anak-anakmu berarti bagi generasi mereka yang kedua dan ketiga dan selanjutnya, dan bagi orang yang masih jauh. Nah, saya dan saudara ini dikelompokkan, ya, termasuk dalam golongan orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Makanya pagi hari ini mari kita bersemangat, kita maju dalam kegerakan ini, ya. Kita menanti pencurahan Roh Kudus, menanti janji Bapa, ya. Selama 10 hari kita ada kegerakan berdoa dan berpuasa. Dan pada hari Pentakosta, hari di mana dicurahkan Roh Kudus, kita memperingati hari lahirnya gereja. Ya, jadi gereja didirikan oleh Yesus Kristus, dan hari lahirnya gereja itu pada hari Pentakosta. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud
menyembahmu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Mari kita sama-sama, satu hati, satu iman, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Roh-Mu sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Engkau hadir. Dan kami berdoa Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kami. Engkau maha kuasa, maha hadir, tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau hadir dalam persekutuan kami lewat persekutuan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghancurkan setiap belenggu-belenggu kegelapan, setiap kehangkuan hati manusia, kebebalan hati manusia yang menolak Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, benteng-benteng pemikiran yang menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan, dan kami luluh lantahkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus, di bawah pemikiran Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Maju lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara paling praktis, paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam berdoa bersepakat bersama-sama, karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan apabila ya ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, ya kata Tuhan Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Ya, puji Tuhan ya. Marilah kita memuaskan birahi ya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kalau engkau hadir di live ini hanya untuk menjadi pengganggu, ya kami sudah menghardik roh yang bekerja di belakang kamu ya. Karena
kita orang Kristen musuh kita bukan darah dan daging ya, tapi musuh kita adalah roh-roh di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, kerajaan-kerajaan kegelapan. Ya, jangan sampai engkau jadi alat kerajaan kegelapan untuk menghancurkan engkau ya. Mari pagi hari ini kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab saudara. Dan pembacaan saya sudah ada di Injil Yohanes pasal yang ke 5 dan 6 ya. Sekarang ini saudara-saudara, kita maju dalam kegerakan menanti janji Bapa. Ya, makanya kita dalam momentum 10 hari berdoa, berpuasa, menantikan janji Bapa. Dan kami percaya ya, di hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, lahirlah gereja. Dan kita percaya kita perlu Roh Kudus. Nah, mari kita melihat di Yohanes pasal 14 ya. Yohanes pasal 14 di mana Yesus menjanjikan penghibur ya. Yohanes pasal 14 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31 ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Haleluya ya. Puji Tuhan. Silakan di komen kalau teman-teman ada pokok doa. Silakan ya, kita akan maju bersama-sama. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang
juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Dan ada juga hamba Tuhan Pendeta Yeramel Bolong. Ini teman saya ini dari Bontang ini. Wow, luar biasa ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab ya. Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, saudara-saudara ya. Nah, dan di momen ini kita ada momen istimewa, yaitu kita sedang dalam kerangka menanti atau memperingati Pentakosta ya. Jadi salah satu hari yang istimewa juga di dalam Alkitab adalah hari Pentakosta. Kenapa hari Pentakosta sangat istimewa? Karena dia merupakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan dan para murid berbahasa bahasa yang baru dan mereka dipakai oleh kuasa Roh Kudus dan mereka memberitakan Injilnya Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, hari itu adalah hari lahirnya gereja. Ya, hari lahirnya gereja. Jadi Lukas mencatat tentang Yesus Kristus, pribadinya, karyanya, ya karya salibnya dan ajaran-ajarannya di Injil Lukas, dan dia melanjutkan di Kisah Para Rasul tentang karya atau kerjanya dari para rasul itu ya, murid-murid Yesus Kristus dengan hadirnya lahirnya gereja lewat pencurahan Roh Kudus. Penting sekali kita menantikan janji Bapa karena saudara-saudara, Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu adalah tanda bahwa janji Yesus Kristus bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi apa tanda bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman? Yaitu Roh Kudus dicurahkan. Ya, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini saudara, yang luar biasa saudara. Dengan adanya Roh Kudus dicurahkan, melalui Roh Kudus Yesus dan Bapa ada di dalam kita. Ya, Yesus dan Bapa ada di dalam kita ya. Mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan ya. Kita lihat di sini, mulai ayat 21 ya. Barang siapa memegang perintah-perintahku, nah ini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Jadi saudara, ini luar biasa ya. Tuhan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Kenapa ya seperti tadi ya? Orang-orang dunia tidak akan mengerti bahasanya Yesus. Orang dunia tidak akan mengerti tentang Roh Kudus karena mereka menolak untuk percaya. Mereka menolak untuk menerimanya. Maka sekalipun mereka baca-baca Alkitab ya, cari-cari lihat-lihat di Alkitab, baca-baca ayat, tapi mereka tidak akan mendapat melihat kebenaran, saudara. Tapi Roh Kudus ya
menjadi tanda penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan waktu dia terangkat ke surga, dia tidak membiarkan setiap murid-muridnya menjadi yatim piatu. Ya, Tuhan berkata, ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lewat apa saudara? Lewat Roh Kudus dicurahkan. Makanya saya percaya saudara ya, dan Alkitab mengajarkan kita bahwa kita perlu menantikan janji Roh Kudus, janji Bapa itu. Karena janji itu bukan cuma untuk murid-murid Tuhan abad pertama, bukan cuma untuk para rasul, tapi juga untuk generasi kedua, ketiga, keempat, dan sebanyak mungkin orang yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Bapa, dan itu termasuk saya dan saudara. Amin. Jadi Roh Kudus memampukan kita, menyertai kita. Nah, berarti di sini Roh Kudus bukan manusia ya. Roh Kudus adalah roh. Nah, ini yang luar biasa. Yesus dalam kemanusiaannya, ketika dia berinkarnasi, firman yang menjadi manusia, dia terbatas dalam kemanusiaannya, dia terbatas ruang dan waktu. Saudara, dia hanya ada di Yerusalem, saudara. Menarik sekali, saudara. Kalau kita melihat pelayanan Yesus, Yesus nggak pernah melayani sampai ke Mesir, sampai ke India, sampai ke Arab, nggak pernah. Cuma ada di sekitaran Israel, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, ketika Yesus terangkat, saudara, Roh Kudus dicurahkan, Yesus ada di mana-mana saat ini. Di dalam sekitaran 8 miliar orang yang penduduk bumi saat ini, ya, hampir separuhnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara. Di mana Yesus dan Bapa melalui Roh Kudus bernaung dan berdiam di dalam setiap hati orang percaya. Wow, ini satu misteri ilahi ya, yang tak dapat terselami oleh alam nalarnya manusia. Karena apa? Pikiran kita manusia beda dengan pikiran Tuhan. Logika kita manusia beda dengan logikanya Tuhan. Nah, itu ya. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menantikan janji Roh Kudus. Nah, selama 10 hari ini ya, kami di tempat ini kami ada kegerakan berdoa, berpuasa, dan menantikan janji Bapa. Ya, pada umumnya kita orang-orang Pentakosta, kita akan melakukan ini, saudara ya, berpuasa 10 hari menantikan janji Bapa. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus dialah yang mengajarkan kita kebenaran. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus menginsafkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sini yang luar biasa ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus di ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Roh Kudus datang hanya untuk mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid Tuhan. Makanya sudah penting sekali kita baca-baca Alkitab. Kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya. Kenapa saudara? Kalau saudara tidak tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepadamu? Hello? Kalau engkau tidak tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepadamu? Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perkatakan, ya, apa yang Tuhan Yesus rema, ya. Jadi kalau kita melihat
bahasa asli Alkitab tentang firman atau perkataan itu ada dua, logos dan rema. Dan logos itu kita tahu bersama-sama adalah firman itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Dan rema yaitu apa yang Yesus perkatakan atau apa yang Yesus ajarkan. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Buka hatimu pagi hari ini sahabat-sahabatku ya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita maju dalam kegerakan ini saudara. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah tanda penyertaan Tuhan bagi kita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita. Dia mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Roh Kudus akan menjadi penolong, penghibur buat saya dan saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Makanya mari maju dalam kegerakan ini. Setiap pagi kita ada kegerakan daily life ya, Kingdom Principle di FB ya. Dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Dan bersepakat berdoa bersama-sama. Dan kalau saudara juga senang mau mengikuti pengajaran-pengajaran dari Pastor Raymond, saudara juga boleh mengikuti di YouTube ya, di channel PDT Raymond Mantik saudara. Dan saya percaya saudara pasti juga akan terberkati lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan di sana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ini yang luar biasa saudara ya. Roh Kudus menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sekali lagi saudara, ingat baik-baik. Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Yesus gak punya Injil-Injil yang lain. Makanya kita harus berpegang pada ajaran yang benar, yaitu Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Itulah yang diajarkan oleh rasul-rasul ya. Jadi ortodoksi atau pengajaran yang benar adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang murid-murid Tuhan mengajarkan, yaitu tentang Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga ya. Setelah 40 hari menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia hidup, dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Ya, itu inti pengajaran para rasul. Nah, saudara-saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, dalam momentum menanti janji Bapa, Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia tinggal di dalam kita. Nah, ini penyatuan dengan tubuh Kristus. Kita menyatu dengan tubuh Kristus ini memang hal yang tidak terselami oleh pikiran kita. Karena apa? Di dalam setiap hati orang percaya ya. Hati Pendeta Henry Paliama, hati Pendeta Yeremel Bulung, ada juga di sini ya, saya menyapa juga ya Ibu Jane Runtulalo ya. Luar biasa ya, tetap semangat ya. Saudara, dalam setiap hati kita ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Bapa di surga juga memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Dia yang maha besar, dia yang maha kuasa, dia yang dengan bahasa-bahasa teologis yang mengatakan dia yang transenden, ya, maha dahsyat. Tapi dia juga yang imanen, yang maha hadir dan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat, dia luar biasa. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan ini saudara-saudara ya. Ya, kita maju dalam kegerakan menanti janji Bapa. Karena Roh Kudus kalau dia datang, dia menuntun kita pada kebenaran. Dia akan menghibur kita, menolong kita. Ya, kerap kali dalam kehidupan kita
kita merasa jenuh, kita merasa capek, kita merasa letih. Ya, apalagi dalam pelayanan ya. Waktu kita melayani ya, di sosmed ini saudara. Ya, kalau di gereja kita melayani pasti jemaat akan bilang amin dan sebagainya. Kalau di sosmed ini ya, ada orang yang mengutuki, ada udah segala macam deh ya, seperti tadi yang masuk di chatting kita, di live chat ya. Tapi kita tetap berani beritakan Injil, tetap berani beritakan kebenaran. Saya selalu mengatakan kalau kita tidak beritakan kebenaran Injil kerajaan Allah, maka ya sosmed kita akan penuh dengan kabar-kabar hoax dan berita-berita bohong, saudara. Ya, pengajaran-pengajaran sesat. Makanya saya mendorong semua hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan, penuhkan sosmed saudara dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena di sana banyak jiwa. Penuhkan sosmed saudara dengan firman Tuhan. Kalau tidak saudara, maka yang akan datang memenuhi adalah perkataan-perkataan dari si jahat, dari si ular tua itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita maju dalam kegerakan ini ya, menanti janji Bapa. Janji itu buat saya dan saudara juga. Bukan cuma untuk para murid-murid Tuhan, tapi buat saya dan saudara juga. Oleh karena itu saudara, dalam 10 hari ini, dari hari ini sampai hari Pentakosta, kita menantikan janji Bapa. Kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami percaya janji itu buat kami ya Tuhan. Engkau berkata Bapa yang jahat pun tahu memberi yang baik kepada setiap anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang yang meminta kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Hari yang baru. Kami bersyukur hari ini. Hari penuh dengan rahmat-Mu. Hari penuh dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna. Pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami bersyukur hari ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru, agar kami menerima kuasa dari tempat maha tinggi untuk kami menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan. Saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Teman-teman, apabila saudara-saudara punya pokok-pokok doa, silakan saudara di live chat saudara sampaikan pokok-pokok doa saudara, dan kita akan bersepakat bersama-sama ya. Kita berdoa bersepakat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kami percaya Bapa, janji Bapa, janji Roh Kudus itu juga buat setiap orang yang percaya, karena menjadi tanda Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, saudara sedang sakit, mari kita satu hati, kita satu iman, kita berdoa. Arahkan tangan saudara di layar handphone, dan saudara taruhkan tangan kananmu di tempat yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Sakit apapun itu, kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, darah rendah, sakit kanker, tumor, sakit radang sendi, osteoartritis, sakit pengapuran dan sebagainya, sakit ginjal, apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya oleh bilur-bilur dari Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan, sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Mardesten Henry. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sanggup menghancurkan kekerasan hati, kebebalan hati, roh agamawi yang membutakan mata hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap belenggu-belenggu roh jahat, kuasa kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan segala benteng-benteng pemikiran yang menolak tentang Yesus Kristus, menolak pribadi Yesus Kristus, kami taklukkan di bawah pemikiran salib Kristus, di bawah pemikiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang heran, yang luar biasa, yang menguatkan kami, yang membaharui kami. Dan terima kasih buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang Kau curahkan untuk memenuhi setiap kehidupan kami, yang menolong kami, yang menghibur kami, yang menuntun kami pada kebenaran, dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa ada pemulihan terjadi untuk setiap keluarga-keluarga Kristen. Ada keluarga-keluarga yang rukun, damai, keluarga-keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Kami menghancurkan belenggu-belenggu kegelapan, roh-roh jahat, roh pemecah belah, roh perselisihan, perseteruan, pertengkaran. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Pemulihan-pemulihan keluarga saat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kau ajaib luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa dalam momentum kami menanti janji Bapa. Roh Kudus dicurahkan ketika kami memperingati lagi hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapan baru mengalir.
Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Dipenuhkan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Ya saudara, pembacaan saudara ada di mana saat ini? Kalau saudara baru mulai membaca Alkitab, saya mengajarkan saudara, mulailah membaca Alkitab mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Yohanes. Saudara ulang-ulang 3 kali sampai Wahyu, baru saudara boleh membaca dari Perjanjian Lama. Itu cara saya mengajar orang membaca Alkitab. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara senang mengikuti saya juga di channel Pendeta Raymond Mantik di YouTube, silakan saudara subscribe di channel Pendeta Raymond Mantik di YouTube ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari maju ke gerakan. Kita ada dalam momentum 10 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Wow, semangat ya. Dari Pendeta Henry Paliama sudah di Ayub sekarang. Wow, cepat sekali ya. Makanya kita yang muda-muda jangan kalah sama yang tua-tua ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sambut hari ini dengan penuh kemenangan, penuh sukacita, karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa lagi. Semangat, semangat, semangat.